Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini kita akan melanjutkan materi yang ketiga tentang teks berita, yaitu KD 4.1 tentang meringkas, menyimpulkan dan menanggapi teks berita, serta KD 4.2 tentang mengumpulkan data dan membuat teks berita. Namun sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-temanmu. Yang pertama, meringkas berita. Meringkas berita berarti mengubah karangan yang panjang ke dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita berarti menyajikan berita dalam bentuk pokok-pokok berita. Kegiatan ini sangat penting untuk mempermudah kamu dalam memahami sebuah berita, sehingga dapat menghemat waktu ketika membaca sebuah teks berita yang panjang. Dalam membuat ringkasan berita, kamu dapat melakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mendengarkan atau membaca sebuah teks berita secara teliti. Yang kedua, mencatat dan mengidentifikasi pokok-pokok berita dengan berdasarkan rumus 5W+1H. Dan yang ketiga, rangkailah hasil identifikasimu itu menjadi kalimat baru dengan bahasamu sendiri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantumu dalam meringkas sebuah teks berita menjadi lebih baik dan lebih mudah. Yang kedua, menyimpulkan isi berita. Menurut Mafruki dan kawan-kawan, tidak semua informasi menjadi kesimpulan berita. Kita harus menyeleksi informasi yang penting untuk bahan kesimpulan. Informasi penting itulah yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Jika kamu belum menonton video yang tentang unsur-unsur berita, kamu bisa mengklik link video tersebut pada bagian deskripsi video ini. Sementara Wahyudiono mengatakan, meringkas sama saja dengan membuat sebuah kesimpulan. Lebih lengkapnya lagi dijelaskan bahwa menyimpulkan isi berita berarti kamu membuat kembali suatu uraian yang di dalamnya memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dalam menentukan sebuah kesimpulan dalam sebuah teks berita, kamu dapat melakukan beberapa langkah-langkah atau tips-tips seperti ini. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita apa saja yang terdapat dalam teks berita tersebut. Yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita tersebut menjadi sebuah kalimat. Dan yang keempat, mengakumulasikan kalimat-kalimat dari pokok-pokok berita tadi menjadi suatu rangkaian paragraf baru sebagai interpretasimu tentang isi berita tersebut. Selanjutnya, sampaikanlah interpretasimu itu ke dalam bentuk tulisan atau menyampaikannya secara langsung jika diminta untuk menyampaikannya secara lisan. Yang ketiga, menanggapi berita. Setelah menyimpulkan berita, hal lain yang perlu kamu lakukan adalah menanggapi berita tersebut. Mafruki dan kawan-kawan mengatakan bahwa tanggapan sebagai pernyataan tentang hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan berupa kritik, komentar, atau yang lainnya. Dengan kata lain, tanggapan dapat berupa pernyataan setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, saran atau solusi, ataupun tambahan pendapat-pendapat lainnya. Namun, tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Jadi, pada bagian ini, bagian menanggapi berita tidak termasuk dalam pengaplikasian sebuah tulisan, tetapi lebih ke arah mengkritik teks berita yang dibaca. Dengan kata lain, menanggapi teks berita yang dibaca diperbolehkan, sementara memasukkan tanggapan kita ke dalam teks berita itu tidak diperbolehkan, karena dalam teks berita tidak boleh ada pendapat penulis yang sifatnya subjektif. Dalam menanggapi berita, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, 1. Tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Kedua, tanggapan dapat mempercepat penyelesaian suatu masalah. Yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh orang lain. Jika menulis ulang pendapat orang lain atau menyampaikan pendapat orang lain tanpa disertai sumbernya, artinya kamu telah melakukan plagiatisasi atau plagiatisme.
Usahakan tanggapan yang dibuat merupakan tanggapan dari hasil pendapatmu sendiri. Yang keempat, tanggapan disampaikan dengan kalimat yang tepat. Dan yang kelima, tanggapan disampaikan dengan sikap yang terbuka dan sopan. Setelah memahami cara menyimpulkan, meringkas, dan menanggapi berita, selanjutnya kita mempelajari cara membuat berita. Namun sebelum membuat berita, kita harus belajar cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan bahan informasi sebagai kerangka dasar teks berita tersebut. Karena salah satu ciri teks berita adalah harus berdasarkan data di lapangan atau memuat kronologi kejadian yang jelas. Sebuah teks berita dikatakan layak sebagai teks berita yang baik apabila memuat data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi dapat diperoleh melalui beberapa cara, misalkan berdasarkan hasil wawancara atau berdasarkan hasil komentar yang dapat diperoleh melalui info di televisi atau radio, atau juga melalui koran, buku, internet, ataupun jurnal-jurnal penelitian. Nah, untuk data dari internet, carilah data-data yang bersumber dari website-website yang terpercaya. Jangan menggunakan data-data berdasarkan hasil informasi ataupun hasil informasi kedua, misalkan dikutip langsung dalam Blogspot, WordPress, dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan juga ketika menulis sebuah berita, sumber data dan informasi yang digunakan harus dicantumkan secara jelas. Misalkan ketika kita mengutip suatu kalimat yang berasal dari surat kabar, maka kita perlu mencantumkan sumbernya. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh pengutipan dari surat kabar. Maka perlu dituliskan nama surat kabarnya apa, kemudian pada halaman berapa kita mengambil kutipan tersebut. Misalkan kita mengambil kutipan dari sebuah buku, maka kita perlu menuliskan siapa nama penulisnya, tahun berapa buku itu tersebut diterbitkan atau dicetak, dan halaman berapa kutipan yang kita ambil. Begitu juga ketika kita mengutip melalui laman website yang dipercaya, misalkan website Kompas, maka alamat situsnya perlu juga kita cantumkan dalam tulisan yang kita buat. Selanjutnya, setelah kita memahami cara mencari data dan informasi berita, kita akan belajar cara menyusun teks berita. Dalam menyusun teks berita, kamu dapat melakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan topik. Carilah topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi saat ini, karena isu-isu yang hangat itulah atau isu-isu yang sedang banyak dibicarakan oleh orang akan menjadi daya tarik utama seseorang untuk membacanya. Misalnya isu tentang PT Freeport atau kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja dan lain seterusnya. Yang kedua, carilah data-data pendukung yang berhubungan dengan topikmu tersebut. Pada bagian ini jangan lupa mencatat sumbernya, baik itu halaman, nama penulis, ataupun tanggal dan informasi kejadian itu terjadi. Yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat teks berita berdasarkan rumus 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rumus adik Simba. Unsur-unsur berita ini harus ada dalam sebuah teks berita. Yang keempat, buatlah kalimat-kalimat teks berita dengan singkat, padat, namun tetap jelas. Dan yang kelima, perlu diperhatikan juga dalam membuat teks berita, pendapat pribadi ataupun pendapat penulis berita tidak boleh ada dalam teks yang dibuatnya. Misalkan contohnya seperti ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Yogyakarta mengatakan bahwa untuk sementara kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring karena bahaya corona. Penulisan seperti ini diperbolehkan karena mengubah kalimat yang diucapkan Bapak Kepala Sekolah menjadi kalimat berita. Nah, ini diperbolehkan. Akan tetapi kutipan secara yang pada hal ini lebih mengarah kepada pendapat pribadi seseorang penulis itu yang tidak diperbolehkan. Misalkan contohnya seperti ini. Menurut saya, pembelajaran saat ini hanya boleh saat dilakukan keadaan-keadaan tertentu. Nah, kata menurut saya dalam kalimat yang saya bacakan tadi menandakan bentuk ungkapan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Penggunaan kalimat seperti itu sangat tidak diperbolehkan karena seperti yang saya katakan tadi,
dalam teks berita tidak boleh ada pendapat pribadi seorang penulis. Oke, saya rasa materi tentang meringkas, menyimpulkan, menanggapi, mengumpulkan data, dan membuat teks berita saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lainnya. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.